itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Al-Mukarram kepada Ibu Ketua MTTW Ibu Atik yang kami hormati, dan beserta jajaran pengurus dan staf-stafnya yang kami hormati semuanya, dan kepada ibu-ibu sekeluarga yang kami hormati, kepada uti-uti semua yang hadir di MTTW ini yang kami hormati. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beberapa nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti membawa amal yang berkah maslahah di dunia wa wal akhirah. Kedua kalinya salat beserta salam dikantuk dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni agama Islam. Semoga kalian semuanya mendapat syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Dan ketiga kalinya saya berterima kasih kepada Mudirul Awqaf yang telah memberikan waktu untuk kami untuk belajar bersama-sama ya. Walaupun kita ditimpa alam yang seperti ini, kita tetap semangat belajar untuk Allah di tiap minggu ya. Tidak melupakan kita thalabul ilmi, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan jerih payah kita semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian surga di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Dan ibu semuanya yang kami hormati, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Saya sudah lama tidak bertemu panjenengan, mulai sebelum demo sampai sekarang nih. Rasanya kangen sama panjenengan sedaya, tapi apa boleh buat ya, baru sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama ibadah kepada Allah di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian tanya jawab, saya tentang ibadah dulu sebentar nggih. Nah, karena ini kita harus menyampaikan nih, kita mempunyai majelis walaupun cuma 2 atau 3. Jangan lupa orang itu dijadikan ketua, itu jadi amanah nggih. Yang saya udah nggih, kula buat minggung lagi. Seorang ibu bapak rumah tangga nggih, rumah tangga niku berarti niku nerima amanah nggih. Nah, nerima amanah atas pendidikan anak-anaknya. Begitu juga seorang ketua, begitu juga saya seorang pengajar nih. Juga saya harus menyampaikan kata-kata wasiat. Usikum binafsi bitaqwallah. Usikum bitaqwallah, sudah boleh ya. Wasiat atau sira kabeh dengan kata-kata taqwallah. Kalau tidak bisa, nah wakil dari sambutan atau dari ustadznya tolong nanti sampaikan. Nah, sampaikan dengan kata-kata takwa. Jika tidak, nanti di hadapan Allah, kembali kepada Allah, sampai ditanya, gimana mendidik anak buahmu, gimana mendidik anak cucumu? Sudahkah pernah menyampaikan kata-kata takwa Allah? Kan gampang kan? Nah, takwa Allah itu simple. Nah, simple bukan dijelaskan. Andaikan di antara jamaah ini salah satu ada yang melakukan maksiat atau melakukan apa, kita ketua yang ditegur, saya yang ngajari juga kena tegur, terutama saya ya. Nah, gimana kok kamu nggak menyampaikan? Nah, terus kedua Ibu Atik, terus kedua keluarga di sini, terus staf-stafnya juga gitu. Maka jangan lupa kata-kata takwa Allah gitu. Nah, di dalam juz amma diterangkan bismillahirrahmanirrahim, inna lil muttaqina mafaza. Subhanallahul azim ya. Sesungguhnya yang pantas menerima kebahagiaan nanti di kelak nanti adalah orang yang takwa Allah. Yang takwa apa Bu?
Mbak ya? Jalankan perintah Allah. Terus? Ya, pinter ya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, gitu saja. Jadi sudah simpel. Misalnya ada yang melakukan kesalahan apapun, kita sudah gugur bu atik boten ditegur, kula nggih boten ditegur di hadapan Allah ya. Ingat ya. Usikum bitaqwallah. Kata monggo kula lan panjenengan sedaya nglampahi takwa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, janji nggih. Insyaallah. Nah, kalau sudah janji seperti ini, saya tidak ditegur oleh Allah nantinya, ya toh? Nah, terus di dalam surat apa itu ya? Pokoknya saya ingat itu firman yang Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nara. Nah, peliharalah diri kalian sendiri dan ahli kalian sendiri dari api neraka. Intinya berilah nasihat kata-kata takwa itu tadi, ya. Itu intinya simpel seperti itu, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti jenengan kembali kepada Allah, sudah ditanya oleh Allah urusan anak, urusan majelis, urusan anak buah, urusan apa itu keluarga kita, nggak ada seperti itu. Misalnya suaminya belum mengerti, panjenengan harus bimbingnya, nggih. Monggo deh di atas nggih. Nah, seperti itu nggih. Nah, langkah selanjutnya ini sudah cukup ya, kata-kata simpel takwa itu macam-macam, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah sudah cukup. Jadi jenengan daripada nanti kelupaan, misalnya kembali kepada Allah tidak ada wasiat, itu yang berpisah-pisah seperti itu Mbak ya. Kenapa? Karena tidak meninggalkan wasiat. Rasulullah juga mengajari kita adalah harus wasiat. Wasiat itu mengulurkan nasihat, ya, kata-kata seperti itu. Jadi nanti jenengan sudah tidak ditanya nantinya di hisab, yaumul hisab ya, yaumul hisab timbangan amal sudah gugur kewajibannya jenengan ya. Misalnya sama punya murid dua pun sudah gugur, nggak apa-apa. Anak cucu juga seperti itu. Nah, sholat juga itu sholat harus di apa itu dikasih tahu, tapi sudah simpel kata-kata takwa Allah. Misalnya ini, aku harap maksudnya wis loros nemen ya, nggak usah ngenteni loro misalnya nih. Kalau tak tinggal anak-anak kalian semuanya jalankanlah takwa Allah nih, perintah Allah dan larangan Allah itu jalankan, itu saja. Nah, itu sudah simpel semuanya, jadi sampai tidak dibausu oleh Allah gitu ya. Nah, kalau belajar mengaji nggih, nah itu hati-hati nggih. Satu huruf kalau salah adalah dosanya 10. Nah misalnya jenengan nggak ada sing nyemak kalau di rumah ya, wallahu a'lam nggih. Setelah itu dibaca, dicium, setelah adik kalau ada dicium, terus ya Allah mudah-mudahan ampuni segala bacaanku apabila ada yang salah, gitu nggih. Tolong seperti itu karena kita nggak tahu. Saya sendiri kadang-kadang juga keliru, manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan apa itu lupa gitu. Nah, al-insan maka lupa tak wanisyan ya. Jadi ya Allah ampuni segala dosaku dalam bacaanku karena aku tidak ada yang apa itu menyimaknya, karena hanya panjenengan yang mengawasinya, yang melihatnya seperti itu ya. Nah, jadi kita salah nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya bukan aku nggak usah belajar wis paling ini baik, nggak boleh, harus belajar karena terpaksa di rumah nggak ada yang menyimaknya. Oke. Langkah selanjutnya ini kajian bulan Ramadan ini apa yang mau ditanyakan dan segala apapun boleh tanya. Kalau saya bisa menjawabnya, misalnya kalau saya belum bisa menjawabnya buat PR, nanti saya SMS-kan Bu Ati ini. Karena manusia kadang-kadang manusia nggak ada yang sempurna gitu, kadang lupa, kadang bagaimana. Coba saya tamat itu sekolah itu tahun 80 sampai sekarang tuh juga pelajaran tajwid kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD sama tidak, nah sampai sekarang. Nah kalau lupa itu ya wajar lah seperti itu ya. Nah puasa itu harus kita niat ya, niat habis tarawih atau habis sholat isya. Kalau puasa itu mulai pertama puasa 1 hari, besok puasa, nah terus dijamak itu untuk apa? Kalau kita kelupaan
kita kelupaan buatan niat buatan apa-apa karena sudah dijamak. Tapi harus di waktu pertama besok arep puasa menjelang besok puasa. Nah itu malamnya harus dijamak. Kalau tidak dijamak nggak bisa. Kalau sudah lihat nggak bisa. Harus kita niat. Nah kalau sudah lupa apa boleh buat nih. Nah kalau memang sengaja itu nggak boleh nih. Nah kalau lupa nggak boleh, kurang 1 menit pun tidak boleh nih. Nah misalnya jenengan di rumah majikan masak nih, dikira-kira kalau kita mengambil masakan 1 tetes ya mencicipi, habis itu dibuang lagi kan nggak apa-apa, dibuang lagi atau dikumuni nggak apa-apa, terus dibuang lagi nggak apa-apa nih. Ngicipi boleh, tapi jangan ditelan langsung disitu nih. Maksudnya kalau kelupaan sih nggak apa-apa, maksudnya sampai terselak lah itu darurat. Kalau terselak itu nggak apa-apa nih. Ad-darurat tutup bihul mahdurat nih, itu hadisnya nih. Darurat itu terhalang itu karena terpaksa, jadi bisa dilebur gitu, nggak apa-apa nih. Nah monggo silahkan dengan ditanya. Dilebur ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, saya mau nanya, kita kan di sini jadi amin zakat nih. Kita jadi amin zakat, terus bagaimana, bolehkah kalau kita kasihkan ke keluarga kita karena Ayolah tingkatkan ibadah kami ini, berbakti pada Ilahi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan molek tiap minggu ke musola ini. Carilah teman sebanyak-banyak kali untuk diajak mencari ilmu ibadah kepada Ilahi Rabbi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Jangan ikuti godaan setan yang di luar ini, yang mengajak perbuatan yang tak benar ini. Lebih baik hemat waktu di bulan-bulan yang suci ini. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mudah-mudahan Allah menerima dengan bacaan salat kami, hingga menjadikan syafaat kami semuanya di yaumul qiyamah nanti. Mungkin ada kesalahan dari kami, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ada kejanggalan apapun, minta penjelasan lagi lewat telepon saya juga bisa, lewat doa juga bisa nih. Nah mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana nih. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan hati yang lapang untuk mencari ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekalian ya. Ada orang menghina ya. Ya, itu nggak boleh kan? Karena dia juga hamba Allah nih. Nah, dia masih kerabat saya dari nenek saya kampung itu, yang masih kerabat itu. Di situ
Gus Dur itu banyak orang bercerita yang macam-macam itu ya. Ibu saya kan daerah di situ asalnya. Nah, saya pernah lentang di situ tuh sampai bis itu sampai gak bisa lewat, kayak apapun macam semut tumpah itu enggak. Nah, di situ tidak ada orang yang menyuruhnya. Kotak amal ditaruh loh sampai 7, berapa itu? 7 subhanallah. 1 bulan padahal. Nah, orang sampai berheran-heran kemanapun bus itu nggak laku. Saya kemarin ya, saya sumpah ngerasanya mau kemana lagi, saya ini yang nggak ngerti agama, nggak ngerti apa, cobalah aku wasilah, aku ziarah kepada makam Gus Dur. Nah di situ dia doa, dia minta ajar sama temannya doa baca Yasin itu. Nah setelah dia itu ke situ, nah dia itu apa rizkinya berlimpah, dagangan sepi pun gitu, kayak gitu. Karomahnya dia, bukan kita ini minta ke dia, itu bukan, karena kita ziarah di situ minta wasilah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan lantaran saya ke keramat ini, Gus Dur tolong sampaikan kepada Allah, mintakan apa itu, maksudnya bukan kita mintakan, dosa kan mintakan gitu kepada orang, cuma kita wasilah saja gitu. Nah wasilah boleh gitu ya. Kebanyakan orang pedagang juga seperti itu, dan dia itu berlebihan ngasih uangnya. Nah setelah itu saya juga merasakan, saya pernah merasakan hanya kirim Al-Fatihah 1 kali saja. Subhanallah, saya usaha bisa lancar apapun lancar, hanya kirim Fatihah tok sama Presiden Gus Dur. Hebatnya itu, dia itu boleh disebut waliullah kan, karena dia tidak apa-apa. Dia kalau ada surat itu ya di Presiden di istana, cuma diginikan kan nggak kelihatan matanya. Udah dia tahu semuanya. Disitulah dia hebatnya, dia dari situ, karena ada orang itu dia nggak bisa diajak apa itu ya, kompromi yang itu lah. Nah dia disuruh turun, difitnah, itu sebenarnya tidak ya. Dia semangat kalau Allah gailah apa-apa ya, itu kehendak Allah seperti itulah ya. Nah makanya orang itu jangan disangka ya, yang bagaimana suudan yang baik aja ya. Nah, kita bulan puasa ini kita cucikan seperti akuarium ya. Akuarium itu kalau sebelum bulan puasa kan kotor sekali ya. Akuariumnya dicuci bersih sama air dilatih, akhirnya ditaruh dibilas dengan air. Dibilas dengan air kan kelihatan bersih kan, cemerlang kan. Nah terus itu diisi ikan. Itulah ibaratnya ati panjenengan di bulan puasa, karena bulan puasa itu adalah mencuci dosa yang lalu dan dosa yang kini. Ramadan. Nah istilahnya bahasa Arab takhalli tajalli. Nah kalau sudah dicuci bersih, nanti hari-hari kita sudah macam bayi yang lahir, dosanya hilang semuanya ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah puasa kita ini nanti ya. Nah misalnya jenengan apa itu di rumah majikan, yang bagaimana cara mencuci lantai, bagaimana ya, kebanyakan cuma isek-isek gitu aja lah. Nah ya seperti itu kan, walaupun kayak gitu kalau kitab itu ya, misalnya kalau kena kencing gini bab toharoh ya. Nah misalnya anak kecil kencing itu harus mengalir nyucinya, airnya harus mengalir, karena di sini kita ikut masjid kan nggak bisa cuma dipel gitu saja, kita harus pakai sandal dalam, takutnya kita sholatnya betul sah ya. Nah terus kalau tidak ada tempat, bagaimana dengan sholat duduk diperbolehkan ya. Nah ini Ustadz dari Ramadan Pak Udin sama Pak Nasruddin pernah apa itu apa pernah ngasih tahu seperti itu ya, sholat sama duduk, karena tidak ada tempat, kita tempat di atas itu ya. Nah kalau memang ada tempat nggak ada apa-apa, karena hidup kita di non muslim gitu. Ad-daruratu tubihul mahdurat ya, darurat itu bisa dileburkan ya, maksudnya bisa dimakfukan gitulah. Tapi yang lain tanya lagi monggo silakan.
Maaf, nggak satu. Terus tadi tanya Mbak itu doa apa yang didoakan Di bunga. Ya, di bunga tadi apakah perlu pendapat? Enggak perlu. Ada yang Enggak ada doa untuk bunga itu enggak ada. Cuman kita assalamualaikum ya ahlal kubur ya. Bukannya ahli kubur loh ya. Karena itu munada cara nahwunya ya ahla. Ya, munada itu undangan ya itu harus pakai nasab, pakai fathah ya ahlal kubur. Ya, oke. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Terus di situ doa apa saja yang kamu kirimkan, tahlil atau yasin atau tabarok silahkan, tidak apa-apa ya. Nah seperti itu. Terus jenengan misalnya kayak mana di kepalanya, ya kepalanya di mana itu kan ya kita ngawur aja nggak apa-apa karena kita nggak tahu ya, tapi Allah yang maha tahu keyakinan kita di mana. Kalau kita hidup seperti hidup di daerah kutub itu nggak ada matahari, gimana cari kiblat, gimana cari mana nggak tahu. Nah kalau di kitab suruh nyebutkan apa silet itu yang terakhir di mana, yang terakhir kok biasanya yang terakhir itu pusing-pusing ini silet di tepung air itu ya. Nah biasanya ini adalah barat, ini adalah timur, kadang-kadang ini adalah utara kalau muncul ke sini gitu. Keyakinan sampai di mana saja karena sekarang ada HP jadi nggak apa-apa bisa ditebak di HP kan. Nah seperti itu. Terus apa lagi? Halo. Kan kita mengasihkan zakat atau amil ya karena punya keluarga yang tidak mampu, diperbolehkan ya. Jadi diperbolehkan karena dia tidak mampu. Kita menolong orang lain tapi keluarga sendiri kekurangan ya. Nah kalau di bulan puasa itu dilipat gandakan, kalau misalnya di kotak-kotak amal 500 pahala, kalau yatim piatu tetap 7.000 dilipatkan ya, kan lebih banyak ya. Nah 7.000 untuk yatim piatu. Nah untuk kita saudara itu 10 pahala ya. Ingat ya. Jadi yang lebih tinggi adalah yatim piatu. Barang siapa apa itu menyantuni yatim piatu, sama juga kita ini dekat sama Allah, dekat sama Allah. Jadi surga itu lebih dekat, itu intinya. Ya. Nah, siapa lagi yang mau tanya? Ya, monggo. Oh, Ustazah ya. Ngantuk sebenarnya. Untuk hal yang membatalkan puasa itu kan ada salah satunya 5 yang memasukkan ibadah kita nih. Kalau ini pribadi saya sendiri. Enggak apa-apa, enggak boleh. Kalau kita hadis BAB atau pipis ya gitu ya, itu kita membersihkan dengan air. Terus kalau seandainya sedikit air yang masuk itu gimana Bu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya rasanya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pipis terus masuk lagi, kita kan duduk kan, nggak mungkin masuk lagi. Ya. Iya, tapi kan netes lagi, kita kan duduk kan turun ke bawah, nggak mungkin kan? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena kita duduk, lubang kita mohon maaf ya, karena apa itu berhak walaupun murron, sampaikanlah kebenaran walaupun memalukan atau pahit gitu ya, nggak apa-apa ya. Itu kan kita duduk, lubang kan di bawah ini, nggak mungkin masuk nggak? Masukan atas lagi nggak apa-apa. Nah, jadi nggak sampai. Kalau sampean duduk di kolam, oh itu was-was itu jangan dihiraukan. Kalau dihiraukan nanti ada orang sampai tua nggak bisa hilang loh was-was itu. Nah gitu ya. Nah kalau di kolam sampean ngentut, nah keluduk ya memang benar. Ada yang menerangkan boleh, ada yang menerangkan tidak boleh. Saya di kitab takrib itu tidak diperbolehkan. Nah kita kentut di air kan keluduk. Nah justru itu kita kan ini kan itu kan mengobah. Nah terus nyerot maneh lah itu buatan bareng itu batal. Terus kita mandi sangke puana sebulan balik selulup neng kali. Wah aku gak betah.
selulup. Nah ini ceritanya adik kula laki-laki diajari puasa selulup lagi sampai panas ini jegur kuku meneng kali. Tapi kalau niatnya ini kita nggak kuat itu nggak boleh. Cuma kita mandi untuk saya kepanasan aja nggak apa-apa. Tapi karena saya ini ngelak banget ya tumpeng ini nggak, nah itu tidak boleh. Nah karena niatnya ini adalah kita niat kepanasan gitu. Nah niatnya aku ngulak sing kepanasan iki gak betah aku. Lah dikungkum itu nggak boleh nih. Nah terus apa lagi? Suami istri nih. Ada yang menerangkan dari itu kiai saya nih. Siapa itu? Itu pondok pesantren itu dulu pernah menerangkan, tapi pernah saya tanya sama ustadz, tepat saya di Maipo ada ustadz dari Jawa Tengah orang dua, saya tanya gimana orang menjalankan tidur suami istri itu kan dia tidak diperbolehkan kan? Nah tidak diperbolehkan. Tidur boleh Bu. Nggih, tapi sampai bulinan ya termasuk kene nggih. Apa-apa nggih? Nah, kita kan sudah dewasa semua. Nah, itu tidak diperbolehkan kita melakukan tidur berduaan. Maksudnya menjalankan sampai bersekutu nggih, tidak diperbolehkan. Tapi ada yang dari ustadz saya itu dari kitab lain, entah kitab apa itu saya lupa nggih. Pokoknya saya keterangannya tahu gitu nggih. Nah, kalau jenengan niatnya puasa, niatnya aku kok lapar gak kuat banget aku gak kuat puasa. Nah, ini diperbolehkan. Niatnya awake mokel, mboten langsung tidur niku mau niatnya mboten. Tapi niatnya saya lapar gak kuat niku. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan, ya. Jadi saya tidak bisa, maksudnya kitab kan banyak toh. Nah keterangan kan juga banyak toh. Itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Tapi saya seandainya saya tidak berani. Daripada kita ini harus dihindari saja. Karena apa? Nanti kalau dilarang ya, itu kan kita harus melakukan beli puasa ini belum Mbak. 2 bulan muli-muli loh. 2 bulan berturut-turut menggantikan puasanya. 2 bulan loh. Hanya 1 kali. Ya lebih baik kan tidak toh. Nah karena cuma 1 tahun sekali. Nah apa bedanya sholat? Kok nek utange sholat dikongkon nyauri. Tapi lek puasa kok mboten. Napa sebabnya? Nah, maksudnya kalau puasa ini kan kita punya hutang, ya kan? Kemarin itu kan disuruh nyauri kan. Lah tapi nek sholat kok mboten. Karena sholat itu sehari 5 kali itu apabila nanti membayar sholatnya dibayar jadinya yang tertimpa-timpa repot. Nah, niku nek teng ngene iku lho aturane ngeten. Karena sholat itu dilakukan terus menerus, ya toh? Kalau puasa cuma 1 tahun sekali, di situlah ya. Dan puasa itu semuanya di lain puasa itu yang mencatati amal itu Allah menyuruhkan pada para malaikat, gitu. Tapi kalau puasa dipegang oleh Allah sendiri, tidak bisa diganggu gugat apapun. Misalnya sampai punya dosa nanti, kamu dulu punya dosa, punya hutang belum nyauri loh. Sekarang sudah itu yaumul hisab loh. Amal kamu tak ambil, tapi amal puasa tidak bisa diganggu, tidak bisa diambil. Tapi selain amal itu bisa diambil buat nebus ini loh. Misalnya sholat kekurangan, itu sholat sunat kan bisa gantikan kan? Nah, kalau puasa niki tidak bisa diambil, jadi langsung ditangani oleh Allah sendiri. Paham ya Bu? Nah, Bersambung nggih, mohon bersambung kali. terus apa lagi yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan. Assalamualaikum Bu Ustazah. Saya mau tanya itu biasanya kalau di daerah saya, di rumah saya itu kalau sebelum menjelang puasa gitu kan kita ke makam gitu, kita kirim doa ke makam syarah itu ya, ke orang tua, ke keluarga gitu ya. Tapi saya mau tanya itu sebelum ke makam itu kan bawa bunga itu untuk ditaburkan gitu ya. Biasanya itu bunganya itu dikasih doa dulu sebelum dibawa ke makam. Saya mau tanya doanya itu doa apa ya Bu?
apa itu di bunga itu. Terima kasih. Hukumnya nggih. Doanya sama doanya. Sebenarnya namanya bunga itu tidak wajib ya. Yang dipentingkan adalah doa. Nah, karena bunga itu yang malaikat itu suka cium bunga, cium wangi-wangi, itu saja. Sebenarnya enggak ada bunga-bunga itu ya. Cuma itu kesayangannya para malaikat. Para malaikat itu wakil Allah yang menyampaikan segala urusan orang di dunia, orang sudah mati, menyampaikan apapun, memberikan ampunan pun Allah kan lewat para malaikat. Nah, malaikat seperti kita dirayu karena dia kesayangan adalah bunga, seperti itu. Nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa, nggak masalahnya. Semua malaikat suka wangi-wangi, suka bunga, seperti itu saja, nggak wajib. Nah, kalau kita mengasihkan bunga, lebih baik itu doa yang diharapkan oleh Allah. Karena orang yang sudah mati ya, sudah mati itu kalau bulan puasa kan sudah itu lepas dari apa siksaan. Ya, perai 1 bulan ya, diliburkan. Jadi kita harus nengok keramat itu kasihan ya. Misalnya sampean neng pondok ya Mbak, terus dikirimi tok, nggak pernah disambangi apa rasa kan kangen kan. Nah, CC jenengan kirim doa terus datang, dia pun kalau kelihatan dia pun ya menghormati panjenengan. Bahkan doanya itu saja dia pun kasih doa gitu ya, dia pun mendoakan panjenengan, dia kembali mendoakan. Lebih manjur doanya orang yang sudah mati daripada orang yang sudah hidup. Yang masih hidup. Ya, masih hidup ya lah gitu, saya salah ya. Nah, ini suatu cerita, ada orang itu apa itu seperti Gus Dur itu kan sudah mati ya. Kenapa kota amalnya itu 1 bulan? Yang kami hormati kepada Mbak Rizka, yang kami hormati kepada tim Halakoh semuanya yang kami hormati. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kami semua sehingga kami semua bisa berkumpul di sini majelis guna untuk memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan atas pengorbanan kita untuk memperingati Maulid Nabi ini nanti bisa membawa syafaat Nabi Rasulullah SAW di hari kelak nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beserta salam kami sanjungan kepada Nabi Abu Muhammad Rasulullah SAW yang telah mendidik kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga kalian semuanya mendapat syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Sehat ya, masih semangat belajar ya. Karena ini tepat pada bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa bulan Maulid Nabi harus diperingati? Kenapa? Halo. Karena Allah telah menyuruh kita untuk memperingati hari besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini ada suatu cerita, suatu cerita dulu di Makkah. Di Makkah, dia kan dilahirkan di mana? Maulidu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah. Nah, dia dilahirkan di Makkah. Apa itu hari apa dong? Hari Isnin tanggal 12 tahun Gajah. Itulah apa itu kelahiran Nabi Muhammad ya. Terus suatu cerita di situ itu waktu lahirnya Nabi Muhammad ya, yang selamanya apa itu sesembahannya orang
kafir itu tidak akan pernah mati, selamanya hidup. Tapi dengan kenapa kelahirannya Nabi Muhammad bisa off? Siapa yang tahu contohnya? Siapa yang tahu pernah ceritanya? Halo. Kenapa? Nah, itu adalah bertanda Allah memberikan firman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang disuruh memimpin dunia untuk seluruh manusia, yaitu orang yang benar. Jadi kedatangan orang yang benar, kedatangan yang kebenaran itu adalah bisa menghapus dengan kebatilan. Nah, dulunya disebut zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Jangan kebodohan. Kenapa? Kalau ada orang lahir anak perempuan dimatikan, ya kan? Anak laki-laki juga dimatikan. Tapi lek ono perawan digawe royoan, aduhai, subhanallah. Nah, zaman itu seperti itu, dicidesi semua. Kenapa di situ aja raja yang zalim? Rajanya zalim, ya. Dia nanti lahir laki-laki, pasti dia mengalahkan saya. Karena itu mau diturunkan ke anak cucunya. Maka orang lahir laki-laki dimatikan. Ya, orang perempuan dihidupkan. Ada yang dimatikan juga. Tapi lah ono perawan gede digoroyokan, dibujuk-bujuan. Maka disebut zaman jahiliyah. Disinilah lambangnya Nabi Muhammad dilahirkan, maka lampunya orang sesembahan itu mati pletes, dihidupkan tidak bisa. Berarti jadi lambangnya Nabi Muhammad besok akan menghapus dengan kebatilan, menjadi negara yang kebenaran. Disitulah ceritanya bulan Maulid Nabi. Nah, setelah itu kelahiran Nabi Muhammad itu menandakan segala sesuatu hal yang banyak sekali. Contoh-contoh. Nah, Nabi Muhammad diutus ke dunia buat apa, Mbak? Surah apa, Mbak? Halo. Nabi disuruh ke dunia. Gimana solusinya? Ada hadis Nabi yang menerangkan, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Disitulah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad setelah dewasa, mulai umur berapa? Nabi Muhammad di dalam kandungan umur berapa itu? Si tinggal mati ayamnya? Hah? 4 bulan? 2 bulan. Nah, ya kan? 2 bulan sudah ditinggal mati sama ayahnya. Jadi kan anak yatim piatu ya itu ya. 9 bulan dalam kandungan ibu tersayang. Itu cara ceritanya uang hamil ya. Nah, terus 7 bulan, umur 7 bulan masih apa itu sama ibunya kan, kandungan itu. Nah, 8 bulan lahir ya. 6 bulan ditinggal ibunya. Terus 8 bulan ditinggal kakeknya. Terus bersama pamannya Abi Thalib. Diasuh sama Abu Thalib. Nah, diajak dagang Nabi Muhammad itu ya. Setiap hari diajak dagang. Terus pendeta, karena Abu Thalib adalah pendeta, seorang pendeta ya. Terus Abu Thalib dibilangi sama pendeta ini, Abu Thalib, ponakanmu tak delok nang kitabku iki sudah ada sejarah dengan ciri-ciri apa itu, alisnya, wajahnya, matanya, hidungnya, rambutnya, terus apa, mulutnya. Nah, ini ditutur di dalam kitab saya, besok ini jadi nabi. Maka dari itu jangan diajak dagang. Nanti kalau ketemu orang Quraisy Yahudi pasti dimatikan.
karena negara belum stabil Islamnya. Nah seperti itu akhirnya Abi Thalib menyimpan sama si Nabi Muhammad itu di rumah. Nah setelah dewasa terus dia kerja kepada, saya singkat cerita ya, terus kerja sama Siti Khadijah. Setelah bekerja di Siti Khadijah itu, Nabi Muhammad adalah seorang jujur, seorang lelaki yang soleh, bisa dipercaya, lagi muda umurnya. Lama-lama yang bersama kerja sama Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dia itu dagang, ya untungnya banyak sekali, banyak si pembeli, dia membawa rezeki yang berkah, dia dagangan selalu laris semuanya, tapi dia rajin, uangnya itu dikumpul-kumpulkan, dibelikan unta ya, dikumpul-kumpulkan, karena dia orang jujur, cerita, akhirnya Siti Khadijah tertarik sama si dia. Kalau ada seorang janda tertarik kepada seorang yang masih jejaka adalah ibadah Rasulullah. Disitulah ya. Tapi walaupun Siti Khadijah itu janda umur 40-nya, Nabi Muhammad 25 tahun. Nah, tapi Siti Khadijah itu banyak mengabdi kepada Allah, selalu harta dilimpahkan kepada Nabi Muhammad untuk berjuang di agama Allah. Dia dikasih kebebasan, dia dikasih kebebasan apapun. Setiap kesusahannya Nabi Muhammad, Siti Khadijah selalu menghiburnya, istri yang solihah yang selalu menghiburnya, wanita itu ya. Akhirnya apa itu, aku malah ya belum nikah ya, nikah duluan kok ceritakan itu. Habis itu seorang kawan yang bekerja itu cerita sama Siti Khadijah, kira tertarik. Nah coba kalau memang dia bersedia untuk menikahku, mau apa enggak ya. Nah dia menyuruh orang itu. Akhirnya Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah, ya diterima aja. Nah diterima apa adanya. Tapi Siti Khadijah itu seorang yang apa itu ya, pandai, cerdik, dagang segala apapun, pintar. Nah wanita yang kaya rayanya, semua hartanya diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk berjuang. Habis pun dia tidak apa-apa, asal untuk perjuangan Allah. Disitulah Siti Khadijah perjuangannya ya. Terus Siti Khadijah itu lepas itu meminta doa kepada Allah, semakin lama semakin muda wajahnya itu. Nah semua itu tadi tergantung kepada Allah. Nah kalau orang yang beriman banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, dibandingkan orang yang tidak mau ingat kepada Allah, wajah pun berbeda. Dia awet muda, ceria, karena dia selalu ingat sama Allah. Kenapa? Karena ketenangan hati itu adalah selalu zikir kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Kurang lebih artinya seperti ini. Ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, karena zikir itu bisa menjadikan ketentraman hati. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena orang ingat kepada Allah itu
Nah, semuanya tidak boleh memikir apapun, tidak boleh, harus stop, hanya fokus kepada Allah. Disitulah kita tidak memikirkan dunia. Oh, aku mau dagangan lagi rugi. Oh, aku mau lagi ke ora panen ono tikuse. Stop. Nah, jadi hati adem, ya toh? Nah, hati ini adem sebab itu mau disuruh zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, lepaskan segala pikiran dunia. Seperti itulah ya. Nah, beramai-ramai orang itu memperingati hari bulan kelahiran Nabi Muhammad. Banyak yang berjanji, banyak yang bersolawat, banyak yang apa? Banyak yang apa? Undang tausiah, gitu. Nah, ini kok sederhana, nggak apa-apa kan? Karena kita majelis juga kecil, ya bukannya kecil sebenarnya dulu di masjid. Karena sekarang ada musim corona, nggak boleh berkumpul orang banyak, ya seadanya kayak grup dewi-dewi, gitu. Buat nopo-nopo, yang penting tetap berjuang kepada berjuang, tetap langsung, tidak ada pernah berhenti. Nah, disitulah ya. Ngaji juga gitu nih. Bersolawatlah kepada Nabi, karena sholat besok bisa menolong apa? Karena banyak sholawat itu Allah akan memuliakan kita, ya kan? Nabi Muhammad juga memuliakan kita. Nah, terus siapakah di hari kiamat yang paling mulia? Halo, halo. Siapakah yang paling mulia? Halo. Hah? Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya mulia-mulianya umat besok di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat, membaca Al-Quran juga bisa nih. Ya, Al-Quran juga dimuliakan oleh Allah. Dengan sebab berteman kita dengan Al-Quran, maka di situ jangan malah belajar Al-Quran deh. Nah, walaupun kayak apapun tetap, karena mati jangan juga ditanya. Mahadha kita buka Al-Quran kitab. Nah, Quran adalah kitabku, ya kan? Nah, terus gimana? Ingin mengadakan berjanji, bersolawat, misalnya, moga solawat ini. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika,
Saya lanjutkan lagi ya. Setelah itu Nabi Adam sudah bertemu, terus dia kan gini, saling berpelukan. Saya sudah lama tidak ketemu kan. Jangan tinggalkan aku. Setelah sudah bertemu, sudah happy duluan ya. Nah, terus dia meminta kepada Allah, terus ditanya sama Allah Nabi Adam, hai Adam, kenapa saya bisa tunduk kepadamu? Kenapa saya bisa tunduk kepadamu? Kenapa saya bisa memaafkan kamu? Ada apa sebabnya Adam? Coba jawab, Bencai. Coba jawab. Apa sebabnya? Halo. Hah? Ya, kurang tepat. Nah, jawabnya gini. Begini Gusti. Setelah saya dijadikan manusia masih bentuk adalah tanah. Nah, terus saya dijadikan manusia, malaikat Jibril perintah sudah bentuk apa itu komplit tubuh manusia. Terus ya, hai Adam, lihatlah ke atas. Dia tahu loh mahfud, dia tahu surga. Loh, kok tulisannya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syi'atul Qadiyullah. Dia melihat surga, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kan Nabi gandeng kalau Nabi Muhammad. Nah, akhirnya dia berpikir-pikir, oh, nek ngono Nabi Muhammad belum lahir, tapi nama sudah tertulis, ya kan? Sudah tertulis dalam lafaz la ilaha illallah. Nek ngono aku tak wasilah jaluk ampunan maring Allah supaya aku dipertemukan dengan istriku Siti Hawa. Nah, di situ ditanya, kenapa aku bisa ngurung kepadamu Adam? Saya waktu itu dijadikan manusia dari tanah, ya, sudah tumbuh komplit. Saya diperintah kepada
dari apa itu diperintah malaikat Jibril lihat ke atas, saya melihat kunci surga itu tulisannya apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nek ngono Nabi Muhammad itu berarti kekasih Allah, aku tak minta wasilah kepada dia, barangkali aku dimaafkan oleh Allah. Akhirnya dia dimaafkan oleh Allah. Sampai 280 tahun lamanya dia baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, seperti itu ya. Dia nangisnya Nabi Adam setiap hari seperti itu, nangis terus sampai 280 tahun baru dimaafkan oleh Allah, baru dia bisa bertemu dengan istri tercinta. Disitulah kisahnya. Ini juga menyangkutnya. Bulan yang paling mulia adalah bulan Maulid Nabi, bulan Rajab, bulan puasa, bulan Dzulhijjah, you know? Nah, di situ barang siapa menghormati Rasulullah, nah, sekarang ini sedirham mungkin sedirham berapa ya? Saya nggak ada orang dengan biaya sedirham bisa menjadikan pahala seperti besarnya gunung emas, gunung Uhud. Itu loh fadilah. Misalnya nyembuhi kota amal, ya. Nah, ini kan untuk bulan Maulid Nabi, jenengan pahalanya berlipat-lipat, ya dong. Bulan Maulid, bulan yang mulia, yang senantiasa kita hormati. Bulan Maulid, bulan yang suci, yang senantiasa kita hormati. Tersebut dalam Al-Quran, kisah Al-Masih dan Maryam. Bagaimana tulisan? Tersebut dalam masalah Maliduhu bimakah wa hijratuhu bil Madinah. Lupa. Ya, sekian saja nggih. Walaupun kurang ada sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga nanti kalau kurang nanti kita tambah lagi ya. Karena ini sudah waktunya sholat zuhur, nanti belajar Al-Quran, belajar Qori, belajar apa-apa boleh ya. Kalau mau silahkan, mau belajar pidato, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar tajwid, belajar Al-Quran, belajar Qori, silahkan datang ke sini tempatnya. Karena untuk sementara kita hanya di taman ya.
Ini adalah tempat yang berharga. Di Indonesia banyak masjid-masjid yang kosong, tidak ada orangnya, tinggal gelanggang. Tidak apa nek corona. Di sini kolong jembatan pun berharga untuk beribadah kepada Allah. Di taman-taman wis kena dienggo ibadah kepada Allah. Mawon mungkin ada kata-kata yang kurang sopan terhadap panjenengan, kula nyuwun agung khusus sambut romo sami ingkang sakatahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.